Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 9 baris ke-6 dari bawah ke atas. Tetapi dapat ditanggungkan kemungkinan perkataan orang yang mengatakan. Ini kita belajar ilmu fikih. Apabila di dalam kitab fikih ditanggungkan, itu maksudnya kemungkinan. Bahasa Arabnya muhtamil. Apa arti bahasa Arab muhtamil? Ada perbedaan pendapat. Ini kalau kalian belajar fikih. Fikih itu banyak istilah. Tauhid pun banyak istilah. Tasawuf pun banyak istilah. Ilmu kedokteran, kita ambil contoh, perlu pasien diamputasi. Itu ilmu kedokteran. Ada pengaruh kan? Amputasi mungkin arahnya kepada diabetes. Kalau ilmu kemiliteran, amunisi. Kalau ilmu hukum, perlu dieksekusi. Kalau tugas, dimutasi. Kalau kita tidak memahami tekstual ini dan definisi ini, kita akan salah mengarahkan kalimat ini, arahnya kemana? Nih lihat, tetapi dapat ditanggungkan. Apa maksud ditanggungkan? Kemungkinan. Apa maksud kemungkinan? Muhtamil. Apa maksud muhtamil? Ada perbedaan pendapat. Nah, ini handakkah Bapak Ibu yang mau belajar itu harus punya kitab di antaranya Mustalahul Fuqaha, istilah di dalam mempelajari ilmu fikih. Ada kitabnya. Cara mempelajari ilmu fikih harus menguasai istilah-istilah dulu. Nanti kalau hanya bermodal kamus, tidak semua istilah di dalam kitab fikih itu bisa kamus buka, bisa. Ini namanya mustalahul fuqaha, istilah-istilah yang dipakai oleh ulama-ulama ahli fikih dunia. Wal usuliyin, dan cara mengupas muncul hukum. Kupasan itu sumbernya dari mana? Pasti dari Quran dan hadis. Karena Quran hadis bahannya baku. Untuk terkuat kedalaman Quran dan hadis perlu ilmu. Menguat kedalaman Quran dan hadis perlu ilmu. Karena Quran bukan produk manusia. Karena hadis bukan perkataan sembarangan manusia. Ini yang penting. Mudahan di antara kita ini ada yang kami juga jadi. Quran itu bukan produk manusia. Harus memerlukan berbagai macam ilmu memahami Quran itu. Hadis bukan diucapkan sembarang manusia.
manusia pilihan. Sekarang ada hadisnya, ada Qurannya. Tunggu dulu, dia cara memahami Quran bagaimana? Cara memahami hadis bagaimana? Ini istilah. Karena kitab pengajian fikih ulun bawakan sebahagian kecil dari kitab membahas tentang istilah-istilah di dalam ilmu fikih. Kita buktikan pengajian kita pagi ini, tetapi dapat ditanggungkan. Bukan ditanggung untuk dibawa, itu bahasa kita Indonesia. Ditanggungkan tuh bahasa Arabnya dimuhtamilkan. Kemungkinan terdapat di mana kalimat itu, kata-kata itu terdapat dalam ilmu fikih. Oh, berarti banyak perbedaan pendapat para ulama. Sudah. Kemudian Bapak Ibu, ulama siapa yang berbeda pendapat? Di dalam kitab ini perbedaan pendapat ulama Hanafi, perbedaan pendapat ulama Syafi'i, perbedaan pendapat ulama Maliki, perbedaan pendapat ulama Hambali. Ulama Hanafi induknya yaitu Imam Hanafi. Lalu para ulama yang menyebarkan mazhab Hanafi, mereka pun ada perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat para ulama semuanya rahmat, karena jaminan dari Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmatu. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Bapak Ibu, cukup ini dalil. Tambah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini kalau kita nggak dibahas karena kita bingung Bapak Ibu. Ini dulu. Di mazhab Hanafi ada terjadi perbedaan pendapat juga dari para ulama yang menyebarkan mazhab Hanafi. Basisnya banyak di Iran. Imam Maliki, di mazhab Maliki pun para ulama di mazhab Maliki pun banyak terjadi perbedaan pendapat. Basisnya daerah Timur Tengah, Saudi Arabia. Imam Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i pun banyak perbedaan pendapat ulama yang menyebarkan mazhab Syafi'i. Seperti Syekh Syekh Nawawi dengan Syekh Rafi'i, Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli, Syekh Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada terjadi perbedaan pendapat juga. Tetapi ingat, garis bawahi, perbedaan pendapat para ulama itu asal nang berbeda pendapat ulama lah. Kuasa hukum berbeda pendapat ilmu. Nah ini kita kaji dulu. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal basisnya Mesir. Kalau Imam Syafi'i basisnya Asia Tenggara. Nah ini Imam Syafi'i. Asia Tenggara ini merata mazhab Syafi'i. Hadramaut merata mazhab Syafi'i. Palestina dan merdeka itu adalah rata-rata bermadzhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang banyak di daerah Asia Tenggara, Wali Songo semuanya bermadzhab Syafi'i. Hadramaut semuanya bermadzhab Syafi'i. Ada sebagian yang bukan bermadzhab Syafi'i, tapi kan banyak. Tanyakan orang yang sekolah di Hadramaut. Pun berguru juga membahas masalah ini. Nah, lalu dari sini bisa disimpulkan bahwa perbedaan ulama memahami hukum bukan membingungkan, tapi saling menjelaskan. Apabila kita tidak menguasai istilah, maka akan muncul
mencari hukum yang termudah sesuai selera, itu yang dibenarkan. Nah, kita ambil di sini. Apa kata-katanya di sini? Perkataan orang yang mengatakan. Nah, nih, orang yang mengatakan. Siapa orang yang mengatakan di sini? Pasti ulama di sini. Kalau orang dalam kitab bukan sembarangan orang. Kan sudah ulun padahkan kalau terjadi perbedaan pendapat tadi antara ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama Syafi'i, ulama Hambali. Di daerah Asia Tenggara banyak bermadzhab Syafi'i. Datuk Kalampaya itu menguasai semua madhab. Pulang ke Indonesia mengajarkan madhab Syafi'i. Lalu ada pindah-pindah lain pada orang di Indonesia ini, apalagi di Banjarbaru, apalagi di Martapura. Paling ulun tanya, kita belajar fikih sama siapa? Ulun itu aja pertanyaannya. Pian belajar fikih sama siapa? Selesai. Merata se-Indonesia ani pakai ulama-ulama kita. Syekh Nawawi Umar Al-Bantawi, Kiai Hasim Asy'ari, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Syekh Ahyad Al-Bogori, orang Bogor, Kiai Falak Bogor, termasuk. Ayo, Syekh Mahfuz Termas dari Pacitan. Merata. Datuk Kalampayan punya teman Syekh Abdul Samad Palembang. Datuk Kalampayan punya teman Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, Thailand. Datuk Kalampayan punya teman diantaranya yaitu Syekh Nafis, makamnya di Kalua. Didikannya Datuk Kalampayan jadi ahli fikih. Siapa guru Datuk Kalampayan? Syekh Sulaiman Kurdi. Datuk Kalampayan terkenal di kedalaman ilmunya dari ilmu batin. Siapa gurunya? Syekh Sayyid Muhammad Salman Al-Madani. Pulang ulama-ulama top terkenal yang punya karamat ini ke Indonesia. Pertanyaan, mazhab apa yang dibawa? Syafi'i. Nah, lalu mereka mengarang kita dari keilmuan yang melautan tadi. Utak mereka semuanya lautan ilmu. Quran hafal, hadis hafal, nahwu hafal, saraf hafal, usul fikih menguasai, usul tafsir menguasai, tafsir menguasai, semua ilmu dikuasai oleh mereka. Minta maaf nang Tuhan belum betakon. Beli adalah mesin fotokopian. Bahari adalah memperemah dada. Ujar kai orang sekolah bahari itu dinaik sistem apa? Pakai lay, nah orang dari mana lay? Inang Tuhan. Ada latihan kau menggogulik catatan kau mah. Di mana catatan tuh di mana disimpan di mana? Iyalah inang Tuhan. Nah, nih kertas di zaman tahun berapa ada? Karena otak orang bahari itu diberi Allah keistimewaan baik-baik. Gangguannya ada banyak. Ini nang hadir pian-pian ulun ambil berkat pian semua. Hanya mengisahkan kealiman orang tua atau bahari. Guru-guru ulun pakai gue sekolahnya PGA aja, alimnya luar biasa. PGA. Guru PGA. PGA aja, guru-guru PGA. Bertanding cerdas cermat mengharumkan nama alma mater sekolah. Cerdas cermat guru-guru sekolah PGA. PGA bahari, PGA bahari. Ayo, bukan
merendahkan orang sekolah ini Pak. Nah, orang penyalikan ini gurunya, muridnya ditarik. Wah ini gurunya penyalikan, pukul itu bulannya. Saya tahu ya. Ayo yang hadir-hadir. Tahu uyuhnya menuntut ilmu. Nah, ini penting. Kembali kita tuh guru-guru bahari, alim pulang ke Indonesia mengajarkan mazhab Syafi'i. Jangan terpengaruh, khususnya kita daerah Kalimantan Selatan, dengan orang membawa mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Jadi pesantrennya mengajarkan mazhab itu. Nah, ada di pesantren yang terkenal di Kalimantan Selatan yang ulun tahu, yang terkenal, tertua, melahirkan banyak para ulama, Pamangkih, Darussalam, Raha Amutai. Pesantren tertua di Kalimantan Selatan, tertua. Tanyai pian orang-orang tua-tua. Tertua, pesantren tertua, terkenal, melahirkan para ulama besar. Tertua di Kalimantan Selatan, Darussalam, Pamangkih, Raha. Raha, Ra, Rasyidiyah, Kho, Khalidiyah, Ro, Rasyid, Kho, Khalid. Dua ulama besar disingkat dengan Raha. Guru Sinapalin, 7 bulan Raha. Tuan Guru Kiai Haji Tabrani Basri masih hidup. Masih. Beliau termasuk yang selamat gugur pesawat di Kolombo. Tuh syuhada haji itu bakalan sedih. Orang Guru Sungai masih hidup beliau. Tuan Guru Kiai Haji Basri itu yang selamat gugur pesawat Kolombo. Nang tua-tua tahu ya. Guru Singapura masih hidup. Tuh alhamdulillah itu. Guru Sukri termasuk, tapi Guru Sukri lakukan sidin dididik lagi ke Darussalam oleh Guru Sukri. Nah, Pamangkih Kiai Tuan Guru Kiai Haji Bahran Jamil itu kesayangan ayah pengasuh Pamangkih, Kiai Haji Mahfuz Amin. Kiai Haji Mahfuz Amin kesayangan Syekh Yasin bin Isa Al-Padani. Syekh Yasin bin Isa Al-Padani anak datang ke Indonesia mencari murid. Siapa murid sendiri? Kiai Haji Mahfuz Amin, Pamangkih, melahirkan ulama-ulama besar ini. Darussalam dikenal dengan kalimat Darussalam, nama surga. Karena Darussalam itu nama surga, di sekitarnya itu ada mengalir sungai, pasti sungainya itu ada di samping. Nah, rumit bang, tapi baik bang sudah. Melahirkan ulama-ulama besar. Lalu pesantren-pesantren yang ada di Kalimantan Selatan, apabila ada berkiblat ke Darussalam, apabila ada berkiblat ke Pamangkih, apabila ada berkiblat ke Raha, hati-hati dulu. Kalau anti maulid, anti kono, hati-hati. Ini punyanya tidak mulai banyak sudah. Ulun hanya mewanti-wanti aja. Nah, lalu apabila muncul Bapak Ibu pahaman-pahaman yang tidak jelas, pasti akan terjadi benturan pemahaman. Nih, kita buktikan pagi ini bagaimana para ulama berbeda pendapat, ternyata saling menjelaskan, bukan membingungkan. Coba kita baca kitabnya. Bahwa di sini ada perbedaan. Apa? Tanah itu mukhalif. Tanah itu mukhalif. Apa arti mukhalif? Mukhalif itu tercampur, tanah itu dengan air itu tercampur dengan tanah yang sulit dibedakan. Seperti hujan deras dari pegunungan atau dari pengarung. Kita ambil contoh, masuklah ke Martapura air, maka air itu bahasa kitanya keruh. Nang kaya apa tuh? Ovemik kah? Nah, itu disebut mukhalif, tidak bisa membedakan lagi. Saking keruhnya menyatu sudah air ini dengan
tanah ini menyatu, nggak bisa dibedakan. Ya jauh orang airnya kalau benar suci. Silakan hendak dijadikan itu anak buah air kecil, buah air besar air itu. Tapi nama air itu mukhalif, bercampur dengan tanah, tanahnya suci. Walaupun warnanya seperti kopi mie, bukan pernah minum juga. Nah, Bapak Ibu, itu disebut mukhalif. Menurut ulama. Kita teruskan. Nah, kemudian atas jalan. Nah, kenapa maka dikatakan oleh ulama itu mukhalif? Atas jalan yang pada ketika lagi berubah air itu dengan perubahan tadi serta keruhnya karena karuh banyunya, maka air itu disebut mukhalif, tapi percampurannya dari yang suci, yaitu ingatkah dari anom-anom apabila hujan lebat mandian diselokan atau ditelan masukkan ke rumah dimandi kuita dipukuli pukul basah sambil sidin bermain sidin hei ini udah tahu getalan ini bermain, tapi kuitan bermain itu tetap memukuli ya namanya bunyi sambil bermain sih. Wah ini kuitan sambil bermain sekalinya kan di lagi anaknya keluar bilangnya dia orang dari itu kayak pada kuitan kalau bermain tetap mendengari. Nah orang dari lawan kuitan itu luar biasa hormatnya, walaupun orang tua itu bermain tetap mendengari. Wah ya ini bermain aja biar tinggal aja jauh atau dia punya headset nah bermain aja sidin bermain nah dia tahan soalnya lagu tripeng lain sudah zamannya. Ada tahu lagi ngaran kualat uang kuitan tuh ada tahu lagi dari kualat tuh gimana pamokan kita. Nah berarti sudah tahu ya air yang berubah warna karena tanah tadi air hujan lalu menyatu dengan air tadi tanah tadi lalu karuh banyunya itu disebut mukhalif dalam ilmu fikih. Percampurannya suci walaupun warnanya berubah seperti nang air di gambut ya kita dicampur atau di dalam panggang tuh pak ibu dicampur akan melihat di situ kamu banyak hadaman kerbau 50 ekor di sini kekanakan desa tuh dicampur paling bedanya saat di 5 meter mak dulu ada di anunya kerbau boneka ini ada ampun abad bahasa orangnya ampun abad orang takutan kalau kita nunduknya ini ada orang kerbau mau ada getalan dah di bonikanya ada kuat dasar yang ini ayam kampung buahnya ini mungkin kita orang kota bah getalan karena kita ayam keras kan lain awaknya tuh lain itu Bapak Ibu berarti itu namanya mukhalif suci biar di situ pakai kerbau ini batuk banyak di sini buahnya bodoh aman ayo atau di daerah mana itu lumpurnya banyak di bawah banyu itu lo bercampur buahnya no batuk di situ gagayaan buahnya dari situ umanya udah membasuh beres apa aman suci paling beresnya berwarna beda. Nah, mungkin ke pedalaman kampung mungkin tadi kan sudah masuk ke rumah PDAM bersih jernih miliknya kira-kira minum itu lah nah, ada nah, aku dibawa ke pedalaman ibu nih nah kemudian lagi nah terus lagi lah
berubah air dengan dia serta keruhnya. Kenapa? Karena tanah pada ketika itu tiada dapat menceraikan dia daripada air. Karena nggak bisa dipisah antara tanah dengan banyu tadi, sebab sudah menyatu. Iya, namanya karom, mukhalif namanya. Atau di daerah gambut, pedalaman gambut, nah di situ banyak pohon-pohon rumbia, nama makanya itik. Kalau kita bodoh di situ, oh banyunya seperti pucuk, kumur-kumur, ada di pucuk soalnya. Rasanya ada, soalnya tetangga banyak biru dan buahnya. Mirip seperti teh pucuk karena pengaruh dari tanam-tanaman di sekitar itu air. Itu namanya juga mukhalif. Tanam-tanaman itu suci, lalu mempengaruhi warna air. Orang berdua di sekitar tanam-tanaman itu juga suci. Namanya mukhalif. Kemudian, nah setelah itu apa aja dalam kitab ini? Dan lagi pada ketika itu tiada dapat atas jalan pada ketika itu berubah air dengan dia serta keruhnya, karena tanah pada ketika itu tiada dapat menceraikan dia daripada air, dan lagi tiada berbeda, tidak bisa dibedakan lagi. Ya sudah menyatu. Kayak mukhalif. Kalau mujawir seperti tanah seperti air di dalamnya lumut. Nah lumut dengan air masih bisa dibedakan. Kita kalau melihat dengan mata kita, ini air, ini lumut, itu namanya mujawir. Kalau tanah yang keruh, maksud air yang keruh, berarti bercampur dengan tanah. Bisa lah Pin membedakan mana tanah, mana air. Dengan mata Pin bedakan mana tanah, mana air. Nggak bisa, karena tanah sudah menyatu dengan air, karena banyunya di karung. Itu bahasa Arabnya, bikinnya mukhalif. Percampurannya dari yang suci, pokoknya itu suci. Nah itu terus dia ada berbeda, iya, daripada air pada penglihatan mata. Penglihatan mata yang normal, bukan mata namanya normal. Hendakkah mata yang sehat? Pas penglihatan mata, hendak boleh sering-sering melihat warna hijau. Hendakkah mata yang sehat? Hendak dulu dinaik. Sering-sering melihat tulisan Quran, walaupun hafal surah Yasin, mata yang lihat di bacaan Quran, hurufnya itu ya. Allah akan memeliharakan penyakit-penyakit yang aneh yang menyerang matanya. Dua sudah. Hendakkah mata yang normal bagus? Baca di ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulun ada punya mata rantai ilmu itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dikucuk nyanyinya. Nah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ada tuan kata itu. Bidangin lihat kalau ada tahu. Allah peliharakan mata dari yang ada tumor di mata. Katarak pun insya Allah melihat yang hijau. Makanya Rasulullah itu ubbatul hawla, berwarna. Berarti abang tuh ada baik lahap, baik kayak juga ini masalah mata. Nah, yuk. Itu Pak gue melihat Al-Quran tulisannya itu, melihat warna yang hijau itu, termasuk itu Bapak Ibu di antara Allah akan pelihara.
Kenapa maka seperti ini guru? Waktu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena Nabi kita itu di ketika terbuka Aminatul Zuriyah, ibunya Rasulullah, perut terbuka dengan sendirinya. Bidan Abdul Abidannya Rasulullah bernama Syafa ibu Abdurrahman. Hendak mengangkat Rasulullah dari perut ibunya, memancar cahaya ke seluruh penjuru dunia. Ini alam semesta ini, anak kehebatan kelahirannya kita. Ini yang perlu Pak Ibu diterangkan di masyarakat, kehebatannya Rasulullah. Ya Allah. Kagum orang penghuni dunia semua. Di antaranya Bilal bin Rabah dari negara Ethiopia. Cahaya apa? Tersebar ke seluruh penjuru alam semesta ini. Mencari sumber cahaya itu, ternyata sumbernya di kota Mekah. Salman Al-Farisi dari Paris berangkat meninggalkan kota Paris. Sampai ada hadis Nabi, Salman minna, Salman itu pokok aku seperti keluarga aku ya. Uwais Al-Qarni dari Yaman, jangan main-main orang Yaman. Tuh, Uwais Al-Qarni itu siapa? Yang diakui Rasulullah sudah menjadi penduduk surga karena baktinya dengan ibunya. Uwais Al-Qarni dari Yaman. Jangan main-main orang Yaman. Kalau kan masuk surga, surga itu bukan hanya orang Indonesia aja tolak. Nah, jangan tahu kita. Allah tidak menilai lagi nama daerah. Nah, lalu meninggalkan Yaman. Ternyata tidak sempat ketemu dengan Rasulullah Uwais Al-Qarni. Tapi Rasul berpesan kepada Umar bin Khattab, apabila ketemu kau dengan Uwais Al-Qarni, minta doa. Uwais Al-Qarni itu kabul doanya, tahulah Umar bin Khattab. Rasulullah mengakui. Nah, lalu Pak Ibu, seluruh orang di dunia ini terfokus Mekah. Kalau ada Rasulullah, ada dikenal dengan Makkahul Mukarramah. Kalau bukan jasad Rasul di Madinah, terkenal dengan Madinatul Munawwarah. Lalu cahaya yang memancar ke seluruh dunia, karena itu pengaruh dari lahirnya Rasulullah. Lalu waktu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nah, supaya mata ada cahaya melihat. Nah, itulah sampai terakhir ngambil berkat sedikit. Nah, Siti Aisyah itu menjahit pakaian kelepasan jarum. Rasulullah masuk, kelihatan jarumnya. Mun kita bini menjahit pakaian, kita masuk, makadak jarumnya mana? Nah, itulah Rasul. Mudah-mudahan nih masalah mata, Bang, belum padakan ilmunya 3 macam. Mudah-mudahan mata kita sehat, maka kita dipeliharakan Allah, kawal membaca Quran, hadis dan sebagainya. Kalau sama sini jelas sudah pas. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kalau واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات صحة في تقوى، صحة في تقوى، صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.